Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu,
supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2021. Tentu banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang kita alami sepanjang tahun 2021 ini. Ada peristiwa suka, menyenangkan, gembira, namun juga mungkin ada peristiwa duka, menyedihkan, menyakitkan, dan sebagainya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita menyadari segala peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup kita selama tahun 2021 ini juga tentunya tidak lepas dari penyertaan Tuhan sendiri. Allah sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita sepanjang tahun ini, dan tentu Allah akan tetap hadir dalam hidup kita di tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa firman Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya firman itu sungguh-sungguh hadir di antara kita, antara kita semua yang ada di sini, antara kita semua sebagai manusia. Allah sungguh-sungguh telah nyata, Ia tinggal bersama dengan kita, Ia hadir di dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Firman itu nyata. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyadari kalau firman itu sungguh-sungguh telah nyata di dalam hidup kita? Kadang kita nggak sadar dengan firman yang telah nyata itu dalam hidup kita. Padahal kita mungkin merayakan Ekaristi setiap hari. Ekaristi itu menjadi puncak dan sumber keselamatan iman kita. Dan Allah sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Namun kadang-kadang kita merayakan Ekaristi ya pokoknya merayakan ya. Apalagi kalau online ya. Sekarang ini lagi berkembang misa online ya. Karena ya wabah pandemi yang sudah hampir 2 tahun lebih ini membuat orang nyaman dengan misa online. Akibatnya orang lebih senang dengan online. Beberapa saat yang lalu ada teman yang menyatakan, kan sama aja Romo misa online dan offline. Oh tentu tidak. Misa online itu bukan misa. Ya hanya karena kebijakan gereja supaya kita tidak lupa akan perayaan Ekaristi, maka ada misa online. Tetapi misa online tentu bukan misa. Misa ya offline. Artinya apa? Kita hadir, kita bersekutu bersama-sama karena Allah juga telah hadir di tengah-tengah kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk senantiasa menyadari kehadiran Allah itu.
Tidak hanya dalam perayaan Ekaristi, namun dalam keseharian hidup kita. Allah selalu menuntun kita, tetapi kadang-kadang kita sendiri tidak peka dengan kehendak Allah, tidak peka dengan suara Tuhan. Akibatnya ya tadi itu, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, kita kadang-kadang seringkali protes sama Tuhan. Tuhan, aku doa A, kenapa kau kabulkan B? Kenapa kau berikan C? Dan sebagainya. Sehingga kita protes, kita marah duluan ke Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksikan sepanjang tahun 2021 ini, apa saja yang telah kita rasakan akan kehadiran Allah yang menyelamatkan kita. Dan tentu ini juga menjadi harapan-harapan kita di tahun 2022 mendatang, agar supaya kita semakin menyadari akan kasih, penyertaan, dan kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari akan kehendak Allah dalam hidup kita, kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, ini menjadi kekuatan rohani bagi kita. Maka Ekaristi juga disebut dengan perayaan syukur. Artinya kita mensyukuri anugerah rahmat kasih Tuhan kepada kita. Maka mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya senantiasa bersyukur dalam segala hal kehidupan kita, dalam suka dan duka hidup kita. Sehingga dengan itu kita semakin mampu memahami makna firman yang telah hadir di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita semakin mengenal Dia, semakin mencintai Dia, dan akhirnya semakin meneladan Dia di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.